Bangunlah jiwa dan roh yang tertidur. Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini saya ingin bersaksi. Namun seperti biasa, sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yesua Hamasya Elohim, Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil yang sudah datang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelayan track excellent, Malaikat Wahyu 10, Perempuan Wahyu 12, Inkarnasi Yohanes Pembaptis, Ratu Esther dan Ratu Adil, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya Bapak Ibu, pada kali ini saya tergerak untuk menyaksikan mengenai kebenaran firman-Nya tentang adat istiadat atau penyembahan berhala ya Bapak Ibu. Dan demikian saja bagaimana kita sebagai orang Kristen atau orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama dan Baru, bagaimana kita dapat tahu sekali bahwa Tuhan sangat menentang orang-orang yang menyembah berhala atau menduakan hatinya daripada Tuhan Yesus Kristus lewat penyembahan patung, pohon, batu, air, dan segala macam Bapak Ibu, yang dikatakan kita jadi menyembah ilah lain. Dan hal tersebut tidak hanya terjadi pada zaman 2025 tahun yang lalu, pada nenek moyang kita bangsa Israel, tapi sampai pada zaman modern ini begitu banyak Bapak Ibu, sampai pada hari ini pun tidak perlu harus orang-orang yang hidup dalam pedesaan yang menyembah, tidak. Bahkan dalam kehidupan saya sebagai orang yang dewasa yang hidup di perkotaan ini, banyak hal tersebut yang terjadi Bapak Ibu. Singkatnya saja, saya pribadi adalah seorang suku Batak. Memang saya bukan orang yang kental dengan adat istiadat. Bahkan keluarga kami dicap juga sebagai keluarga yang ini dan itu Bapak Ibu, tidak bisa juga saya sebutkan. Tetapi itu, adat istiadat ini menjadi suatu hal yang tidak bisa lepas ya Bapak Ibu daripada suku Batak. Begitu juga dengan suku-suku yang ada di bangsa Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa luar di benua sana. Dan saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman-Nya, bagaimana Tuhan sangat membenci dan menganggap kehinaan dan kenajisan bagi kita yang menyembah selain daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang kudus. Dengan kita menyembah patung, pohon keramat, atau berdoa meminta jawaban kepada kuburan-kuburan orang mati, ke air, ke angin, api, banyak sekali Bapak Ibu yang manusia ini sembah ya selain Tuhan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kita dianggap sebagai orang-orang yang murtad, bersundal dan berzina. Berzina secara roh. Dan itu tanpa kita sadari. Dengan kita mempercayai leluhur kita katakan ya Bapak Ibu, bahkan saya sering sekali mendengar dari orang-orang terdekat, itu bentuk suatu kita menghormati leluhur kita. Nah, dia berkata tidak menyembah sampai sujud ke tanah untuk para leluhur. Tapi Bapak Ibu, itulah hal yang saya pribadi pun sempat dibutakan oleh ajaran-ajaran yang demikian. Dan dikatakan bahwa karena dia sudah lebih dulu ada sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan bukankah harusnya kita ini
Tidak perlu lagi Bapak Ibu, di saat kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu lagi kita menyembah leluhur kita. Dengan kita mengadakan adat istiadat, kita menghamburkan segala waktu, tenaga, uang kita, itu pun sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Bukan hanya adat istiadat, dengan kita mempercayai tarot, zodiak, hal-hal yang lain Bapak Ibu, selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyembah dua Tuhan. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan tidak bisa kita menyembah dua Tuhan. Satulah Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Patung berhala leluhur kita itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berpikir, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Bahkan kita manusia debu tanah ini pun tidak bisa memastikan apakah leluhur kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan marilah Bapak Ibu, firman Tuhan, Alkitab sudah menjelaskan bagaimana kita harus menyembah Tuhan Allah kita dalam dimensi roh dan kebenaran. Bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapannya. Kita tinggalkan Bapak Ibu tanpa kita sadari, dengan kita menyembah berhala itu, ilah lain atau para leluhur kita, maka kita sudah menyerahkan diri kita sebagai tawanan kuasa kegelapan. Kita terbelenggu sehingga kuasa Roh Kudus itu tidak bisa bekerja. Karena kita sudah bagaimana ya Bapak Ibu? Kita ini sudah dimerdekakan oleh pengorbanannya di kayu salib pada 2025 tahun yang lalu. Tetapi itulah, kita masih mengikatkan dan bersekutu dengan kuasa kegelapan. Jadi mari Bapak Ibu, pada saat ini bukan lagi waktunya kita hidup terikat dengan dunia, dengan segala sorak-sorak, pesta pora, kemabukan kita. Sedangkan dunia pada saat ini sedang dalam rawa payah, begitu gelapnya Bapak Ibu setiap bangsa-bangsa. Sebab ini adalah akhir daripada akhir segala zaman. Ia sudah datang untuk yang kedua kalinya. Ia sudah datang, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang pada saat ini beserta orang-orang kudus dan para malaikat sedang menghakimi bumi. Tidak mengenal baik itu orang tua, perempuan, laki-laki, anak yang baru lahir sehari saja pun Bapak Ibu bisa dikenai murkanya. Karena yang diselamatkan pada saat inilah orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh materai ilahi dan dalam tudung perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan murkanya sedang tertumpah atas setiap bangsa-bangsa, kota per kota, bahkan rumah per rumah. Yang dimaksudkan adalah jiwa per jiwa. Dan dari tahun ini hingga tahun selanjutnya, kita bukan menemukan damai sejahtera, bukan tahun kebaikan Bapak Ibu. Inilah tahun murkanya. Di firman Tuhan dikatakan hari Tuhan. Kita seringnya Bapak Ibu membacanya, baik di kitab Yesaya maupun di kitab yang lain Bapak Ibu mengenai akhir zaman dikatakan hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan Bapak Ibu? Hari murkanya. Itulah hari Tuhan yang sesungguhnya. Dan disitulah kita akan banyak kehilangan saudara kita, bahkan harta kita. Dan apa yang kita cintai di dunia ini tidak lagi berarti Bapak Ibu. Sebab pada saat inilah kita akan mengenal dan belajar bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita inilah yang berharga, baik di hadapan Tuhan Yesus Kristus maupun di hadapan kita umat manusia. Dan proses kita pada saat ini bukan hanya daripada Tuhan, tapi iblis pun kuasa yang sedang bekerja Bapak Ibu. Di saat orang-orang yang tidak di dalam tudung perlindungan Tuhan, maka kuasa kegelapan, si jahat itulah yang akan memanen jiwa kita. Jadi mari Bapak Ibu, saat ini pun bangsa Indonesia sedang mengalami kegoncangan lewat murka-murkanya. Tidak perlu saya sebut ke satu persatu, tetapi apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di bulan Desember yang lalu, itu barulah permulaan. Bayangkan Bapak Ibu, itu baru permulaan, tapi kerusakannya, korban jiwanya sudah begitu banyak. Dan tidak akan berhenti Bapak Ibu. Malaikat-malaikat yang mengkonfirmasi bahwa bencana di pulau tersebut akan berjilid-jilid.
Dan pada saat ini bukan hanya di pulau tersebut, sedang berjalan, baik itu ke Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Dan mari kita Bapak Ibu, kita berdoa dan berjaga-jaga. Yang menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri lewat pertobatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa merendahkan hati, berpuasa, kita membaca firman-Nya. Dan Bapak Ibu, jangan lagi di saat murka itu menghampiri kita. Jangan kita memanggil para leluhur kita, sebab ia tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu, tidak bisa. Jangan kita bersorak-sorak memanggil menada ke langit, tapi kita memanggil para leluhur. Tapi panggillah Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapak Ibu, ia menyisihkan suatu kasih karunia dan anugerah belas kasihan, sekalipun murkanya sedang terjadi, yakni pertobatan kita. Ia masih menantikan setiap domba-dombanya yang pada saat ini tersesat di dalam lembah kekelaman, yang terjerat dengan hawa nafsu dan keinginan dunia ini. Ia adalah Tuhan Allah yang tetap setia. Sekalipun kita manusia tidak setia kepadanya, tapi ia menantikan pertobatan kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu, mari kita dengarkan suara gembala agung kita yang sudah datang kedua kalinya, yang mengambil rupa seorang manusia dalam inkarnasi 100% manusia, 100% roh ilahi, bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Dan banyak sekali orang yang tidak percaya akan kedatangannya. Dikatakan bahwa harus terjadi ini dan itu Bapak Ibu. Kita hanya manusia Bapak Ibu, manusia debutan, tidak bisa kita mengatur-ngatur kuasa Tuhan. Dan pertemuan di udara, ia datang di awan-awan, itu berbicara mengenai dimensi roh. Dan ia sudah datang dan memanggil para domba-dombanya untuk menjemput mempelainya. Kalau ia datang dalam rupa keilahiannya dengan membawa cahaya kemuliaan yang begitu mega dahsyatnya, kita bumi ini terbakar hangus Bapak Ibu. Lalu siapa yang akan diselamatkan? Tidak ada Bapak Ibu. Oleh sebab itu ia mengambil rupa seorang manusia sama seperti kita. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kita mengeraskan hati kita sama seperti nenek moyang kita 2025 tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu, berhala, apapun, pokoknya yang membuat kita ini jadi menduakan hati kita, berpaling daripada perkenanan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka kita sudah menyembah berhala. Sekecil apapun, baik itu patung, sekecil gundu Bapak Ibu, kelereng, itu sudah dianggap sebagai berhala. Apalagi kalau kita mempersembahkan sesajen di pohon-pohon keramat. Saya berikan ya Bapak Ibu logika kita manusia ini supaya dapat diterima. Bayangkan, setan saja saat kita ingin meminta kekayaan, umur panjang, ia meminta sesajen, bunga-bunga yang cantik, yang segar, pisang yang segar, ayam yang baru dipotong, yang darahnya masih segar. Bahkan ia meminta segala sesuatu itu yang segar, yang baru, yang cantik, yang menarik, yang berkenanlah di hadapan iblis. Begitu juga di hadapan Tuhan Yesus Kristus, iblis itu hanya meniru Bapak Ibu. Iblis meminta bukan hanya harta kita, tapi ia meminta tubuh jiwa roh kita, yang sebetulnya dia tahu itu berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Iblis meniru Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan tidak meminta harta kita, tidak meminta apapun Bapak Ibu yang kita anggap ini sebagai beban ya Bapak Ibu. Dia hanya meminta hati kita. Mari Bapak Ibu kita berpikir logis mengenai hal tersebut dan merendahkan hati kita. Sebab keselamatan, hidup, dan jalan satu-satunya, Sang Penebus, Sang Hakim yang adil, Sang Juru Selamat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Demikian saja kesaksian saya. Biar semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mohon ampuni dan maafkan saya jika perkataan, ucapan saya menyinggung dan menyakiti hati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.